Audio Jungle. Audio Jungle. Dalam pelaksanaannya, fogging tidak bisa dilakukan sembarangan. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan sesuai arahan dari kelurahan setempat saat demam berdarah dalam kasus yang tinggi. Jika tidak, kegiatan tersebut akan sia-sia, bahkan memicu gangguan kesehatan. Demam berdarah adalah penyakit yang sangat rentan dialami di daerah tropis atau subtropis, termasuk Indonesia. Seperti yang telah diketahui bersama, demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kasus tertinggi demam berdarah di Indonesia ditemukan pada tahun 1968 hingga 2009. Meski demikian, hingga kini demam berdarah masih sangat menyebar saat musim penghujan tiba. Salah satu upaya pencegahan penyakit demam berdarah adalah dengan melakukan fogging. Lantas, kapan waktu yang tepat melakukannya? Kapan waktu yang tepat? Pelaksanaan fogging atau pengasapan tidak dapat dilakukan secara fokus. Kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam radius 200 meter sebanyak 2 kali dengan jeda waktu 1 minggu. Tujuannya adalah memberantas nyamuk dewasa yang baru melewati masa pertumbuhan. Pertanyaan yang mungkin muncul selanjutnya adalah, bagaimana dengan jentik-jentik nyamuk? Sasaran fogging sebenarnya adalah memberantas nyamuk dewasa, bukan membunuh jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti. Hal tersebut yang membuat banyak orang menganggap pengasapan tidak terlalu efektif. Pemerintah melarang melakukan fogging terlalu fokus, karena dapat memicu resistensi vektor, yaitu nyamuk yang menularkan penyakit akibat dari pengasapan. Selain itu, fogging yang terlalu fokus dianggap dapat mencemari lingkungan dan berisiko menyebabkan keracunan insektisida pada penduduk sekitar. Teknik pengasapan tersebut juga tidak akan dilakukan jika daerah tersebut belum memenuhi kriteria. Syaratnya adalah, daerah tersebut sudah terdiagnosa adanya pengidap demam berdarah, atau minimal ada 3 orang pengidap di lingkungan sekitar rumah dalam radius 100 meter. Jika sudah memenuhi kriteria tersebut, fogging bisa langsung dilakukan. Sebaik-baiknya waktu adalah pukul 8.00-1100 dan sekitar pukul 14.00-1700. Alasannya adalah nyamuk Aedes aegypti aktif pada waktu tersebut. Jika tidak dilakukan tepat waktu, nyamuk bisa saja menjadi kebal terhadap insektisida. Dibanding fogging, 3M lebih efektif cegah demam berdarah melansir laman Kementerian Kesehatan, menurut mantan Menteri Kesehatan RI, Prof. DRD Nila Muluk, SP, MK. Teknik pengasapan atau fogging sebenarnya bukanlah strategi utama dalam mencegah DBD, karena tidak dilakukan secara rutin. Fogging memang akan dilakukan saat terjadi kasus di suatu wilayah seperti pada penjelasan sebelumnya. Pencegahan yang paling efektif adalah bagaimana cara masing-masing orang menjaga kebersihan rumah. Membersihkan rumah fokus pada menghilangkan jentik-jentik nyamuk. Pasalnya, menghilangkan jentik-jentik nyamuk lebih mudah daripada mengendalikan saat sudah menjadi nyamuk dewasa. Perlu diketahui bahwa nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air yang bersih. Langkah pemberantasannya sendiri dapat dilakukan dalam berbagai cara, salah satunya adalah menaburkan bubuk abate di tempat-tempat penampungan air. Penampung air, lemari es, dan wadah terbuka lainnya. Menutup rapat tempat-tempat penampungan air.
memanfaatkan kembali barang bekas yang dinilai memiliki potensi untuk menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk DBD. Sedangkan plus sendiri adalah segala bentuk pencegahan yang dapat dilakukan guna meningkatkan keefektivitasan 3M yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut ini beberapa langkah tersebut menaburkan bubuk abate di tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Di satu sisi menurut penjelasan Ibu Sri Agustini S., IP selaku PLT Kabid P, 2P Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Agustini, sekarang sebagai pelaksana tugas Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. Pada hari ini akan menjelaskan tentang demam berdarah yang ada di Kabupaten Belitung. Sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, kasus demam berdarah yang dilaporkan dari semua puskesmas dan juga yang dirawat di rumah sakit sebanyak 146 kasus. Dan dari semua kasus tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti misalnya perawatan, penanganan juga kami telah melaksanakan PSN ya, pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan tempat-tempat di wilayah kerja puskesmas sesuai dengan puskesmas tersebut. Juga kami telah melaksanakan fogging terhadap kasus positif demam berdarah kepada semua kasus yang ada di Kabupaten Belitung. Sejauh ini proseduralnya seperti apa sih, Bu? Apabila kami mendapatkan laporan dari puskesmas, rumah sakit swasta maupun klinik swasta yang menerima pasien demam berdarah, maupun di rumah sakit umum ya Pak, itu segera kami tindaklanjuti, melaporkan ke provinsi juga dengan melaksanakan fogging dan PSN bersama puskesmas, juga mengajak masyarakat sekitar seperti kepala desa, RT RW di wilayah tersebut. Karena dalam penanganan demam berdarah tidak bisa hanya menggunakan fogging. Seperti yang kita ketahui, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Akan lebih efektif apabila kita juga menggunakan sarang nyamuk untuk pengendalian vektor. Jadi kita akan PSN Pak di lingkungan yang ada kasus positif tersebut. Jadi berharap semoga jentik-jentik maupun anak-anak nyamuk tersebut juga akan ikut mati. Jadi kita akan berhasil dalam pengendalian vektor penyebab penyebaran demam berdarah di Kabupaten Belitung. Nah, himbauan dari pihak Dinas Kesehatan sendiri ini, katakanlah ini terkait adanya sebuah kampung atau tempat yang diduga nih sudah ada demam berdarah. Nah, kemudian ini prosedural bagi desa setempat itu agar bisa di-fogging itu seperti apa? Apabila ada kasus di suatu desa ya Pak, biasanya kita akan melaksanakan penyelidikan epidemiologi. Jadi kita akan ke lapangan, kita akan ke tempat pasien yang positif, terus kita akan meriksa lingkungan maupun di dalam maupun di luar rumah, apakah ada penumpukan jentik nyamuk. Terus setelah kita bersihkan baru kita akan fogging Pak. Jadi itu akan lebih efektif. Nah, harapan pihak Dinas Kesehatan sendiri ini terkait kan sekarang ini kan sudah mulai adanya beberapa pasien yang sudah kena DBD kan. Nah, ini harapan Dinas Kesehatan sendiri terhadap masyarakat seperti apa nih? Kami dari Dinas Kesehatan sangat berharap kepada masyarakat itu untuk kesadaran dalam memelihara kebersihan lingkungan. Karena sekarang sudah masuk di musim penghujan dari bulan Agustus, September, Oktober sampai Desember ini masih jauh ya Pak. Mungkin nanti akan lebih banyak lagi kasus kalau masyarakat tidak sadar dalam memelihara lingkungannya. Jadi marilah kita sama-sama nanti dengan puskesmas, dengan aparat desa, RT RW untuk melaksanakan PSN di lingkungan masing-masing. Jadi jangan hanya berharap
Oke, Bu, dengan tambahan pada tahun 2022 ini sudah berapa kali Bu dilakukan fogging? Semua kasus DBD yang terlapor sudah di-fogging, Pak. Seperti itu Yang Bu ya. positif. Jadi ada 111 kasus dan 111 kali fogging dan juga lama sidang. Jadi di dalam tempat saya dari hasil lama sidang. Kalau seingat Ibu dalam input data sudah berapa daerah gitu? Sudah berapa kali dilakukan untuk tahun ini? Sebanyak itu, Pak. Untuk tahun ini sudah berapa kali? 146 kali. 146 46 kali. kali Bu ya. Oke, makasih Bu ya. Pak. Yuk, yuk. Untuk desa yang ada di Tanjung Pandan Belitung ya, Bu ya? Iya. Audio Jungle. Audio Jungle.